Piye kabare Fem? Sapi toh? Kita masih di Jawa Timur nih. Pastinya kita nikmati makanan kekinian yang lagi hits di Kota Malang. Ada getuk, brownies, rasanya endes-rendes Fems. Kalau udah kenyang, kita lanjut ke tempat wisata baru yang keren abis. Dino Park namanya. Jadi serasa kembali ke zaman purba deh. Bikin deg-degan, tapi seru. Pagi-pagi gini sarapan apa tuh Fems? Oh getuk. Getuk memang banyak ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Tengah. Tapi getuk ini beda loh Fems. Teksturnya lembut dan enak di lidah. Ada banyak varian rasa juga tuh. Dijamin gak bikin bosen deh. Fems, getuk adalah kudapan legendaris yang dibuat dari singkong. Banyak mengandung karbohidrat, jadi cocok buat kalian yang males sarapan berat di pagi hari. Karbohidrat juga nggak bikin lemes loh kalau kita beraktivitas harian Fems. Fems, getuk ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Saat itu beras sangat sulit dicari. Lalu warga mencari makanan pokok alternatif lain dari ketela yang banyak dijumpai di sekitar rumah warga dan dijual di pasar. Fems, konon Mbah Ali Mohtarlah yang berinovasi membuat getuk Fems. Ia mengukus, menghaluskan dan mencampur dengan gula biar tambah manis kayak kamu. Ahai! Meski getuk sudah populer di Indonesia, asal muasal getuk dari Magelang Fems. Tapi itu sih getuk biasa ya. Kita lihat aja deh cara buat getuk kekinian khas Kota Malang. Pakai sarung tangan dan masker dulu ya Fem supaya tetap steril. Bahannya udah siap nih. Bersihin singkong dulu Fems. Oh iya, singkong yang digunakan adalah jenis Supiturang. Banyak terdapat di daerah Pakis, Kabupaten Malang. Singkong jenis Sipiturang pas dibuat getuk karena memiliki tekstur empuk setelah dikukus. Kalau sudah dikukus, singkong digiling menjadi lindri seperti ini Fems. Timbang dan beri perasa makanan deh. Kita buat getuk rasa taro ya Fems. Singkong yang sudah digiling dicampur perasa taro dan gula pasir. Tambahkan juga taro cair agar warna adonan makin ciamik. Kemudian tinggal mixer adonan sampai tercampur rata Fems. Jangan lupa tambahkan sedikit mentega agar adonannya tidak lengket dan bisa sedikit mengembang. Kalau sudah rata, adonan getuk kembali digiling agar teksturnya makin lembut. Proses gilingnya masih manual nih Fems. Caranya pipihkan adonan lalu masukkan ke dalam loyang. Padatkan dan gulung bersama adonan getuk original. Gampang kan? Masih belum kelar loh Fems. Getuk masih harus dikasih topping taro biar makin mantul alias mantap betul. Duh, cantik ya tampilannya. Kayak kamu tuh cantiknya Fems. Fems, getuk kekinian ini terbilang baru loh. Meski usianya belum ada 1 tahun, peminatnya banyak banget tuh. Buktinya getuk yang diproduksi bisa mencapai 500 kg singkong setiap hari. Wah, laris manis dong Fems. Getuk kekinian tersedia 5 varian rasa. Ada taro, Milo, macchiato, cheese, dan nougat. Harganya juga cukup terjangkau loh, sekitar Rp55.000 per kotak. Getuk kekinian ini dibuat tanpa bahan pengawet Fems, jadi cuma mampu bertahan seharian di suhu ruangan. Tapi bisa bertahan 3 hari kalau disimpan di dalam kulkas tuh. Tertarik beli? Datang aja Fems ke Jalan Ciliwung, Kota Malang. Bukanya dari jam 10 pagi sampai 9 malam ya Fems. Fems, masih ada kudapan kekinian yang lagi ngehits loh, namanya brownies lumer. Tapi bukan berarti brownies yang disajikan dalam bentuk cair ya Fems. Melainkan brownies dihidangkan dengan cairan gula atau coklat di atasnya. Biasanya sih disebut sugar glass. Selain rasanya yang enak, tampilannya instagenik banget tuh. Cocok juga loh dijadikan kue ulang tahun.
Ada 7 varian rasa brownies lumer, mulai dari mangga, vanila, coklat, stroberi, green tea, tiramisu, dan keju. Harganya juga variatif, Fems. Mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp75.000. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaannya juga ya. Rasa manisnya juga kayak kamu nih, Fems. Ahai! Coklat brownies yang tidak terlalu manis berpadu dengan sugar glass yang manis bikin mulut nggak bisa berhenti ngunyah. Enak! Bagi yang punya masalah diabetes, jangan sesekali cobain brownies lumer, Fems. Bisa bahaya tuh, kandungan gulanya lumayan banyak. Penasaran cara bikinnya? Datang aja ke rumah produksinya di daerah Karangbesuki, Kota Malang. Proses bikinnya masih sama kok dengan brownies pada umumnya. Tapi pembuatan sugar glass-nya aja yang beda, butuh trik khusus. Oh iya fans, awalnya sugar glass digunakan untuk pembuatan film drama action. Sugar glass dipakai kalau ada adegan pecahin kaca, jadi pemain filmnya nggak akan cedera terkena pecahan kaca. Lama-kelamaan, sugar glass mulai divariasikan ke dalam makanan, seperti brownies lumer ini. Teksturnya juga sudah tidak sekeras dulu. Sensasinya dijamin beda, makin lembut dan mudah dikonsumsi. Ngomongin brownies nih Fems, ternyata kudapan ini sudah ada sejak tahun 1893. Sebenarnya brownies adalah kue bolu gagal karena kokinya lupa menambahkan pengembang kue ke dalam adonannya. Jadi bolu yang harusnya teksturnya lembut dan tebal justru jadi bantet, padat dan basah. Tapi rasanya tetap enak kok. Gak heran kalau brownies banyak dicintai oleh masyarakat Amerika Serikat dan akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Udahan dulu ya bahas yang manis-manis Fem. Sekarang kita lihat kerajinan unik dari toples. Biasanya sih dikenal dengan sebutan mason jar. Fems, mason jar adalah toples yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Asalnya dari Amerika Serikat loh. Nama mason jar diambil dari nama penemunya yaitu John Landis Mason di tahun 1858. Karena bentuknya unik, sekarang mason jar bisa disulap jadi kerajinan yang cantik dan unik Fems. Nah, pengrajin mason jar adalah Eta. Awalnya ia menyulap barang tidak terpakai di rumah. Gak disangka kerajinan ini justru memiliki nilai jual. Bahkan kerajinan ini sudah dipasarkan ke berbagai kota besar di Indonesia loh. Wah, salut deh. Fems, tema kerajinan mason jar yang paling banyak diminati adalah tema ocean. Tuh, lihat. Bentuknya lucu-lucu ya. Cocok dijadikan lampu tidur juga loh Fems. Sayangnya, jenis kaca mason jar yang digunakan berasal dari China dan Thailand karena memiliki kualitas yang bagus. Kaca lokal juga bisa sih Fems, tapi warna kacanya lebih buram, jadi kurang bagus untuk dijadikan lukisan. Cara buat mason jar berukuran kecil gak terlalu sulit sih Fems. Tinggal masukkan pasir kasar berwarna kecoklatan ke dalam jar. Jumlahnya bisa sesuai selera ya Fems. Kemudian masukkan cangkang kerang yang sudah bersih. Susun rapi deh. Kemudian pasang lampu LED. Tutup jar dan jadi deh mason jarnya. Mason jar minimalis ini bisa dijual sebagai souvenir. Harganya Rp100.000 per buah dengan minimal order 12 buah. Fems, Kak Eta juga membuat kelas buat kerajinan nih. Jadi bagi kalian yang tertarik belajar buat mason jar, datang aja ke daerah Karangbesuki, Kota Malang. Di sini kita juga bisa sekedar melihat atau beli hasil karyanya yang menarik. Keren ya Fems? Mumpung di Kota Malang nggak lengkap kalau belum wisata ke Kota Batu Fans. Ayo kita ke Dino Park. Tempat ini asik untuk wisata bersama keluarga loh fans, seru banget.
Tempat wisata di sini ala Jurassic Park fans. Pantes jadi berasa masuk ke zaman purbakala ya. Uniknya, dinosaurus di sini juga bisa bergerak dan bersuara fans. Jadi terasa hidup kembali deh. Just for your info nih, dinosaurus di sini ternyata dibuat dengan slime khusus. Jadi bentuk dan gerakannya menjadi lebih fleksibel. Berdasarkan sejarahnya, dinosaurus hidup di bumi selama kurang lebih 200 juta tahun fams. Dinosaurus dipercaya telah melewati 5 zaman, mulai dari zaman Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, dan Ice Age. Dinosaurus sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yakni herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan, karnivora sebagai pemakan daging, dan omnivora alias pemakan segalanya. Di area seluas 17 hektar ini terdapat 17 zona, mulai dari Museum Dino, Jembatan Akar, The Rimba, Ice Age, dan masih banyak lagi. Jangan lupa menikmati juga wahana jelajah 5 zaman ya fams. Kita akan dibawa keliling melihat kehidupan dinosaurus dengan kereta raksasa. Selama berkeliling kita bisa mendapatkan informasi sejarah dengan mendengar narasi dari pengeras suara. Makin kaya ilmu kan fams? Asik juga nih. Zona yang paling asik sih ada di zona Ice Age fams. Suasananya serasa ada di dunia es. Pada zaman ini, suhu udaranya sangat ekstrim loh. Jadi sebagian jenis dinosaurus akan punah. Nah, hanya hewan yang berbulu tebal saja yang mampu bertahan di zaman Ice Age ini fams, seperti mammoth. Kalau kesini jangan lupa foto-foto ya fams, tuh cocok banget kan untuk diupload di media sosial Instagenik. Jalan-jalan jadi lapar lagi nih fams. Gimana kalau kita santap soto legendaris di kota Surabaya? Namanya soto Ambengan Pak Sadi. Nama Ambengan diambil dari nama daerah Ambengan di kota Surabaya. Oh iya, soto legendaris ini sudah ada sejak tahun 1970-an fams. Awalnya sih penjualnya menjajakan dagangan dengan gerobak dorong. Kalau sekarang udah banyak tuh cabangnya yang tersebar di seluruh daerah di Nusantara. Hebatnya lagi, tahun 2013, soto Ambengan Pak Sadi sempat juara dalam kategori Street Food Masters of the Year pada ajang World Street Food Congress di Singapura. Salut deh Pak sama prestasinya. Sekilas, soto Ambengan sama dengan soto pada umumnya fams. Tapi, soto Ambengan bisa dibedakan pada kuahnya yang berwarna kuning pekat. Warna kuning berasal dari kunir atau kunyit. Tekstur kental karena ada tambahan bubuk koya yang khas. Enak nih fans. Isian soto Ambengan sangat beragam. Mulai dari daging ayam kampung, jeroan, telur muda, sampai kulit. Harganya mulai dari Rp28.000 sampai Rp53.000 per porsinya. Jamin bikin kenyang deh. Fams, soto ternyata makanan asal Tiongkok loh. Nama soto berasal dari kata chow, artinya rumput. Maksudnya sih menggambarkan rempah-rempah khas Indonesia. Sedangkan du artinya jeroan atau babat, digunakan sebagai isian dan kaldunya. Soto mulai dikenal sejak abad ke-19 di kawasan Peranakan Tionghoa Semarang. Awalnya, soto identik dengan makanan rakyat yang menggunakan jeroan sebagai isiannya. Akhirnya, soto tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Sampai sekarang soto di Indonesia memiliki puluhan jenis fans yang memiliki kekhasannya masing-masing. Warung soto Ambengan Pak Sadi mulai buka pukul setengah 6 pagi sampai jam setengah 10 malam. Warung akan dipenuhi penikmatnya saat jam-jam makan siang fans. Dalam sehari, sekitar 400 sampai 500 mangkuk soto ludes terjual. Pantes kalau diberi predikat makanan kaki lima terenak. Soal rasa, jangan ragu deh fans. Mantul alias mantap betul.
Rasa kuah yang gurih ditambah dengan bumbu koya yang khas bikin kuah sotonya makin istimewa. Bagi pecinta pedas, bisa tambahkan sambal sesuai selera ya. Pedasnya menggigit lidah, jadi nggak bisa berhenti ngunyah. Kalau lagi nggak enak badan, makan makanan hangat seperti soto ini bisa membuat tubuh kalian lebih baik loh fams. Naiknya suhu tubuh setelah makan hangat dipercaya bisa mengeluarkan penyakit melalui keringat. Wah, enak banget nih. Setelah iklan, kita nikmati ayam panggang kekinian. Mantul! Jangan kemana-mana, fams. Tetap di Trans 7. Masih kurang kenyang? Gimana kalau kita menikmati ayam panggang kekinian? Ayam panggangnya empuk banget dan gurih loh. Soalnya dipanggang selama 4 jam. Hebatnya lagi, ayam panggang ini aman dikonsumsi buat kalian yang punya masalah kolesterol. Kok bisa? Bisa dong fams. Soalnya ayam yang dipanggang akan mengeluarkan minyak dari dalam daging secara sempurna. Oh iya fans, warung ini sudah ada sejak tahun 2016. Setiap hari bisa menghabiskan sekitar 30 potong ayam. Harganya dibanderol Rp80.000 per ekornya. Mahal? Ya sebanding dong dengan lama proses panggangnya. Ayam yang digunakan adalah jenis ayam potong dengan berat 2 kg per ekor. Setelah dibersihkan, ayam akan dimarinasi dengan bumbu rempah. Diamkan sesaat agar bumbu meresap sempurna sampai ke dalam daging. Lalu panggang dengan panas bara api fans. Proses panggang ini membuat cita rasa ayam panggang ini beda fans. Rasanya lebih crispy daripada ayam bakar. Bumbunya juga lebih meresap sempurna sampai ke dalam daging. Enaknya. Ngomongin soal ayam fans, ternyata ayam baik untuk kesehatan tubuh loh. Daging ayam mengandung asam aminotriptofan yang berfungsi sebagai obat antidepresan fans. Kandungan ini juga bisa meningkatkan kadar serotonin di otak loh. Nah, kalau lagi banyak pikiran atau stres, coba deh rajin-rajin makan ayam. Siapa tahu bisa lebih tenang hatinya. Untuk menikmati ayam panggang, tersedia 6 saus yang bisa dipilih fans. Mulai dari barbecue, saus padang, black pepper, cheese, extra spicy, dan sriracha. Setiap saus dibanderol Rp12.000, tinggal cocol atau guyur di atas daging ayamnya. Yummy! Fans, di sini juga ada hotdog gandum yang mantul. Porsinya besar dan pas buat kalian yang doyan makan. Satu porsi hotdog dihidangkan dengan kentang goreng. Hotdog juga ada suiran ayam panggang, jagung manis, lada, dan keju mozzarella. Keju mozzarellanya juga melimpah. Tinggal bakar aja deh. Bikin hati meleleh ya fans. Rasa hotdog gandumnya enak banget. Perpaduan irisan ayam panggang, roti gandum, dan keju mozzarellanya enak. Fans, kita jalan-jalan lagi yuk. Gimana kalau wisata ala suku Indian aja? Tempatnya ada di kawasan Coban Talun di Batu Malang. Kita bisa menyewa pakaian dan aksesoris ala suku Indian loh. Harga sewanya sekitar 5-10 ribu rupiah. Mulai dari baju sampai penutup kepala dibuat dari bulu-bulu ayam yang unik. Ada juga tenda menyerupai suku Apache loh. Keren fans! Suku Apache adalah suku asli di kawasan Amerika Utara. Di area seluas 1,5 hektar, Apache Camp terletak di tengah hutan pinus. Jadi terasa asri dan indah banget. Ada sekitar 20 tenda yang bisa disewa, fans.
Harga sewanya juga nggak terlalu mahal kok, sekitar Rp500.000 per hari. Tenda berukuran ini bisa ditempati 3 sampai 4 orang, Fem. Sayangnya, bagian luar tenda Apache sedang sedikit berlumut karena udaranya yang lembab. Meski begitu, tetap bersih kok di dalamnya. Hutan pinus ternyata juga berlumut tuh, tapi tetap bagus kok, Fems. Tempat ini cocok jadi tempat untuk foto-foto tuh. Cantik banget. Wah, nggak kerasa. Udah setengah jam, Ragam Indonesia menemani kalian, Fems. Tapi tenang, masih banyak liputan unik dan menarik lainnya kok. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya ya, Fems. Cintai Ragam Indonesia. Dadah!